1930 desa Kedung Jati yang terpencil, dikelilingi rawa dan hutan lebat. Di sana, tinggallah seorang bidan tenang bernama Sulastri, sosok paling ahli dalam persalinan. Warga desa hingga penjaga pos kolonial kerap memanggilnya untuk membantu kelahiran. Ia dikenal ramah, bersih lembut, dan sangat penyayang terhadap bayi dan anak-anak. Namun jauh di dalam hatinya, Sulastri menyimpan harapan. Kelak ia mempunyai seorang anak. 1 tahun berlalu. Tahun itu wabah demam melanda desa. Banyak ibu hamil melemah, dan Sulastri menjadi satu-satunya harapan. Namun saat situasi genting, muncul desas-desus iri dari warga yang tidak menyukainya. Sulastri itu aneh. Bidan Kok tidak punya anak. Dia tuh punya ritual hitam. Hati-hati ya bu. Dan tuduhan-tuduhan aneh lainnya. Gosip kotor itu merambat dari rumah ke rumah. Sulastri hanya bisa tersenyum pahit setiap kali mendengar bisik-bisik itu. Pada suatu malam kelam, seorang perempuan bernama Ningsih datang mengetuk pintunya. Bu Sulastri, tolong anak saya mau lahir. Suami saya sedang keluar kota. Sulastri langsung membantu. Kali ini, persalinan itu sangat sulit. Ibu Ningsih kehabisan tenaga, dan bayi itu lahir dengan lama. Sulastri mencoba segala cara yang ia tahu, tetapi bayi itu tidak bergerak. Bayi itu meninggal. Di saat bersamaan, beberapa warga yang mendengar teriakan masuk ke rumah. Kau membunuh anakku, teriak Ibu Ningsih yang menyalahkan Ibu Sulastri. Sulastri mencoba menjelaskan, namun warga sudah terhasut cerita buruk sejak lama. Tanpa bukti, tanpa belas kasihan, mereka menuduhnya, kau pembawa sial, wabah ini pun pasti karena kau. Kau sengaja melalaikannya, hingga membuat anaknya meninggal. Rumah Sulastri dilempari batu, dan dibakar, hingga suaminya kehilangan nyawa. Di tengah amukan massa, Sulastri lari ke hutan, tubuhnya gemetar, air matanya menetes, tak ada yang tahu Sulastri sedang hamil muda, harapan kecil yang selama ini ia tunggu. Namun takdir berkata lain, dalam gelap hutan, Sulastri tersandung akar dan jatuh keras ke tanah berlumpur. Rasa sakit menusuk perutnya, darah mulai mengalir. Ia tahu ketakutannya menjadi nyata, ia keguguran. Sulastri memeluk perutnya, menangis di tengah hujan yang turun. Harapan kecil yang ia tunggu bertahun-tahun hilang sekejap. Tubuhnya melemah, napasnya makin tipis. 2 nyawa ibu dan calon anak padam di tempat itu juga, dan yang paling menyedihkan, gak satupun warga mencarinya.